Banyak sekali kita diajari oleh guru kita tentang ilmu ketauhidan. Di dalam sebuah konsep atau teori kelihatan mudah dan gampang ketika kita menangkap sesuatu pembelajaran dari sebuah ilmu ketauhidan yang diberikan oleh guru. Nah, guru selalu berpesan bahwa segala sesuatu itu ada yang maha menggerakkan, ada yang maha menyifati, dan ada yang maha memberi daya. Sehingga segala sesuatu, apapun gerak semesta ini, yang menggerakkan adalah Tuhan. Yang memberi kesifatannya juga Tuhan, atas daya kuasa Tuhan. Secara teori sangat mudah, tapi tidak mudah di dalam prakteknya. Karena hakikatnya kita masih merasa sebagai manusia yang masih awam. Sehingga yang kita lihat adalah perwujudan yang nyatanya, persifatan yang nyatanya, atas daya kasunatannya. Ketika kita melihat sesuatu perwujudan, persifatan, dan daya itu, yang kita lihat adalah wujud daripada sosok nyatanya, persifatan nyatanya, atas daya kasunatannya. Contoh ini ketika kita memandang sama manusia, yang kita lihat pasti perwujudan daripada manusia itu. Dan manusia itu bergerak atas kemanusiaannya, juga mempunyai sifat atas kemanusiaannya. Dayanya pun di atas daya manusianya. Sehingga ketika kita melihat suatu wujud yang bentuk manusia ini tadi, di situ kita akan ada rasa suka dan gak suka dari wujudnya saja. Dari sifatnya pun demikian. Kita akan melihat persifatannya itu cocok dan gak cocok, selaras dan gak selaras. Daya kasunyatannya menjadi sebuah energi. Energi itu bisa juga selaras ataupun tidak selaras. Tapi ketika kita sedang mengingat pesan dari guru, ketika kita melihat segala sesuatu perwujudan, ada yang maha menggerakkan. Perwujudan itu ada yang menyifati. Perwujudan itu ada yang memberi daya. Cara teorinya yang kita lihat adalah Sang Yang Maha Pencipta, Sang Yang Maha Hidup, Sang Yang Maha Menggerakkan, Sang Yang Maha Menyifati, Sang Yang Maha Memberi daya. Disinilah kita dituntut untuk selalu mengolah cipta, rasa, dan karsa kita, sehingga kita mengerti betul atas karya Tuhan yang diwujudkan, yang disifatkan, yang diberi daya, termasuk diri kita ini juga. Kita ini ada yang mewujudkan, ada yang menyifati, ada yang memberi daya. Tapi tidak gampang. Ini hanya sebuah teori atau konsep. Tapi ada cara untuk mendalaminya, untuk masuk ke ranah sana. Makanya pentingnya kita mempunyai sebuah guru itu di situ. Memang sebetulnya banyak orang yang belajar dengan dirinya sendiri, dengan pengalaman hidupnya sendiri, menjadi sebuah tata laku untuk dirinya. Tapi kalau tidak mempunyai guru yang sifatnya mengarahkan, menunjukkan jalannya, kita akan mudah tersesat. Makanya perlunya kita mempunyai guru daging ini sebagai penunjuk jalan. Dan yang namanya guru daging itu hanya sebagai penunjuk jalan, tidak akan memaksa bagi para muridnya atau yang belajar di dalamnya.
karena semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Tugas guru hanya sebagai penyampai, karena sebetulnya hakikatnya manusia itu juga punya guru sejati di dalam diri, di dalam laku kehidupannya. Manusia juga punya guru batin. Jikalau batin ini sedang jujur atau berbohong, dan guru sejati menunjukkan langkah mana yang diambil antara kejujuran atau kebohongan. Tapi yang namanya guru suci tidak bisa ditipu ya. Yang namanya guru suci akan selalu menunjukkan pada cahaya kebenaran atau petunjuk yang bersih. Akan menunjukkan sesuatu yang murni, tidak akan mau dicampuri. Kalau guru batin ini bisa menjadi sebuah pertimbangan di antara salah dan benar. Sementara guru sejati juga sudah mengingatkan atau menunjukkan ini yang harus kamu jalankan. Tapi lebih lagi diperkuat dengan kemurnian atau guru suci ini tadi. Jadi di dalam konsep belajar tentang ilmu tauhid itu nggak gampang. Siapa bilang gampang? Secara teori memang mudah, gampang. Tapi secara praktek lakunya tidak mudah dan tidak gampang. Karena yang namanya ilmu kasampurnan itu ada tata caranya, ada lakunya. Dan sangat sedikit orang yang mampu untuk belajar di sana. Karena memang berat untuk tata caranya, untuk lakunya. Beda dengan kesepuan. Kalau kesepuan itu akan mampu dipelajari dari kehidupan sehari-hari. Dengan pengalaman hidupnya akan lebih bijaksana, dengan mempelajari kearifan budaya, akan menambah kedewasaan dalam setiap langkahnya. Dia mengambil keputusannya akan melahirkan suatu kebijaksanaan, sehingga akan banyak juga memberi kemanfaatan pada pemula-pemula yang sedang belajar menuju pencerahan. Dengan pengarahan tata cara laku, dengan pengalaman kepada sebuah kebijaksanaan itu. Tapi yang namanya ilmu kasampurnan itu adalah ilmu yang ada tata caranya, ada lakunya, ada sesuatu yang tidak bisa diterangkan secara umum untuk menembus ke dimensi ruang waktu, menembus di alam-alam ketuhanan. Karena ini tidak cuma butuh teori atau sekedar kita mendengarkan sebuah wejangan atau kata-kata yang bijak. Tapi di sini kita dituntut bagaimana cara kita untuk menembus di dimensi-dimensi ketuhanan itu. Ada secara umum, ada secara khusus, ada secara khususnya khusus. Jadi sekali lagi, memang belajar yang namanya ilmu ketauhidan ini gak gampang. Hanya sekali orang yang terjebak dengan keegoannya. Setelah belajar ketauhidan, malah lebih merasa lebih suci daripada yang lainnya. Akan lebih merasa lebih benar daripada yang lainnya. Jadi ketika menerima sesuatu ilmu kemurnian, malah justru menganggap dirinya paling suci. Ketika menerima ilmu kepintaran, malah membodohkan yang lainnya. Jadi jebakan-jebakan ini sangat halus sifatnya. Apalagi sudah merasa dirinya lebih baik, ini sangat bahaya. Sesungguhnya di dalam belajar ranah ketauhidan ini, kita dituntut untuk mengosongkan segala sesuatu, baik dari pemikiran, angan-angan, cipta rasa karsa kita. Kita kosongkan supaya apa? Ilmu-ilmu ketuhanan ini mudah diterima atau lebih cepat meresap mendarah daging di dalam diri kita.
orang-orang yang belajar ilmu kesampurnan itu lebih banyak menangkap hakikat kalam, suara yang didengar, bukan malah banyak bicara. Karena tugas kita adalah membaca diri kita pribadi dan alam semesta jagat raya. Dan ini tidak gampang. Kebanyakan seorang itu kalau sudah mendapat sebuah teori, konsep atau sebuah keilmuan, itu nggak sabar ingin mengumbarnya, ingin memberitahukannya pada siapapun yang bertemu dengannya. Sehingga ilmu ini belum kita tempuh dengan tata cara, dengan laku, sudah kita bicarakan di sembarang tempat. Nah, itu pun yang saya katakan ini saya sedang memandang wujud kesifatan itu masih sebatas kemakhlukan atas daya kasunyatan yang dilihat sebagai kemanusiaan. Tapi ketika kita kembali, yang kita lihat itu adalah setiap kewujudan itu yang menggerakkan Tuhan, yang menyifati Tuhan atas daya Tuhan. Ya saya tidak bisa bentar, saya tidak bisa memberikan sesuatu edukasi atau sebuah wadaran, karena sifatnya saya sebagai penyampai, saya menyampaikan harus seimbang, mana itu ranah ketuhanan, mana itu ranah kemanusiaan. Intinya belajar tauhid itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Kalau belum dikasih peristiwa yang besar melimpah di dalam kehidupan, yang pernah kau mengaku kamu sudah bertauhid. Karena orang-orang yang belajar tauhid itu ibaratnya akan diuji bermacam-macam hal yang menyakitkan, diuji dengan kehilangan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan hujatan dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji kemelekatan yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak mudah. Jika kita sudah mengalami itu, kita akan baru teruji ketauhidannya. Jangan sampai kita salah paham ketika kita belajar tauhid, kita justru semakin melekat dengan Tuhan, kita semakin panjang angan ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, anugerahan, bahkan terlalu banyak permintaan. Padahal ketika kita sedang belajar ilmu tauhid ini, kita ini sedang digerakkan untuk menyaksikan segala sesuatu perwujudan kesifatan atas daya Tuhan. Seluruh apa yang kita miliki itu adalah titipan atau sebuah amanah yang sewaktu-waktu bisa diambil dari kita. Kita dilatih untuk melepaskan kemelekatan rasa kepemilikan, dan itu tidak mudah. Dari itu, ketika kita sudah berusaha selalu istiqomah dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dengan selalu memandang segala sesuatu itu dengan ketauhidan, mendengarkan segala sesuatu itu dengan ketauhidan, mencium segala sesuatu itu dengan ketauhidan, maka kita akan menemukan kalam-kalam tauhid, kalam-kalam tauhid di dalam kehidupan yang nyata, sehingga kita betul-betul menjadi khalifah atau wakil Tuhan itu tadi, karena kita sudah betul-betul menghambakan seluruhnya Tuhan. Kita hanya sebatas merawat dan menjaga setiap amanah yang diberikan, bukan untuk menguasai atau memiliki, karena itu semua titipan, harus siap sewaktu-waktu diambil oleh sang pemiliknya. Karena tidak gampang saya katakan, tauhid itu bukan sebatas hanya teori, tapi bagaimana caranya kita melakukan sebuah ajaran tauhid ini diaplikasikan di dalam sebuah kehidupan yang nyata. Apalagi sekarang ini yang namanya anasir-anasir di dalam diri dan di dalam jagat raya ini
sudah mulai melakukan sesuatu pergerakan yang akan mengajarkan kepada manusia dan seluruh makhluk yang ada dalam semesta ini bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada ini hanyalah titipan dan hanyalah sebuah amanah. Dunia yang kita tempati ini adalah suatu amanah, tempat tinggal kita ini. Tanah, rumah, harta benda, anak istri, semuanya adalah titipan. Dan ketika anasir-anasir ini bekerja untuk mengambilnya, disitulah akan teruji ketauhidanmu kepada Tuhanmu. Ya. Mulai dari sekarang kita harus bersiap-siap. Harus sudah boleh menata mental secara jasmani ataupun rohani. Dari itu, ketika sudah bertemu guru, bersyukurlah ketika sudah ada yang mengajarkan tentang ilmu tauhid dan membawamu, menuntunmu menuju pada Tuhanmu. Beruntunglah. Adapun kalau orang yang mungkin sudah diajar secara khusus berkhusus, itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan langsung. Karena di dalam sebuah perjalanan rohani ini bisa menggunakan jalur umum, jalur khusus, jalur khususnya khusus ya. Tapi ini tidak saya buka ya. Ini adalah ranah privasi di dalam sebuah perjalanan tentang ilmu tauhid ya. Seperti itu yang saya sampaikan. Dan saya berpesan kepada siswa Palembang Garifan Nusantara khususnya supaya kan intinya kita harus sudah menata mental baik secara lahir dan batin, karena segala sesuatu yang digelar di alam jagat raya ini sebentar lagi akan diambil sang yang pemiliknya. Ketika diambil, niscaya akan banyak sesuatu peristiwa yang terjadi, akan banyak sesuatu yang hilang dari kita. Maka dari itu tetap eling dan waspada. Jadi saya ini bukan nerawang, bukan nerawang atau ngeramal ya. Cuman yang jelas tanda-tanda daripada sebuah fenomena alam ini sebetulnya sudah menjadi suatu peringatan bahwa ini sudah mau dimulai, akan terjadi suatu peristiwa yang amat besar yang tidak bisa saya ceritakan, tapi saya baru bisa merasakan. Semoga orang-orang yang masih di tatanan budi pekerti leluhurnya, yang selalu mengagungkan Tuhannya dengan puja dan puji kepada Tuhannya, akan selalu mendapatkan keselamatan. Selamat secara tata lahir dan tata batin. Dan semoga jiwa-jiwa yang masih angkara murka segera diberi kesadaran, sehingga nantinya pun akan selamat bertemu Tuhannya, karena sudah berusaha untuk melakukan sebuah pertobatan. Jangan sampai terlambat, karena ini waktunya sudah sangat dekat. Jangan sampai menyesal jika amanah-amanah ini sudah diambil sang pemiliknya. Seperti itu yang saya sampaikan hari ini. Bermanfaat, tidak perlu dipercaya. Saya anggap saja ini adalah sesuatu untuk daripada konten yang saya berikan kepada penjenengan, supaya edukasi lah. Jangan percaya 100%. Saya ini juga cuma ngomong berdasarkan dengan cara pandang saya. Belum tentu benar apa yang saya sampaikan, tapi setidaknya yang paham akan menjadi sebuah kewaspadaan. Itu yang lebih ya.